Jadi nanti aplikasinya akan seperti ini, ada autentikasi untuk login. Nah, di dalamnya langsung aja ada 4 menu, yaitu menambahkan sebuah produk dan melihat sebuah produk, dan kita nanti akan bisa download laporan berbentuk PDF ya. Nanti kita bisa scan QR code-nya juga. Nah, di sini kita cek produknya itu masih kosong ya. Jadi di sini belum ada produk, jadi kita bisa tambahin produk. Kita masukin aja produk kodenya ya, berbentuk nomor. Kemudian misalnya kita pasang beng-beng gitu ya. Nah, kuantitasnya adalah 15 contoh. Kita tambahin produk ini beng-beng ya. Nah, udah berhasil, nanti dia bisa masuk ke dalam list produk. Nih ya, udah ada beng-beng. Nah, beng-beng ini nanti punya sebuah QR code. Jadi kalau kita klik nanti ada detailnya. Ini di generate QR code-nya berdasarkan kode produknya nih ya. Nah, nanti kita bisa update juga, bisa hapus produk gitu ya. Nah, nanti database ini itu akan masuk, kita akan gunakan Firebase. Jadi nanti database-nya masuk ke dalam Firebase Firestore di sini. Ini nanti ada produknya. Kita akan looping semua produk yang ada di sini, kita akan tampilkan di dalam sini gitu. Nah, berhubung di sini menggunakan emulator, jadi kita nggak bisa nge-scan QR code-nya. Jadi di sini ya belum ada di sini. Kita nggak bisa nge-scan QR code-nya. Jadi kita akan install di aplikasi ya, di APK. Jadi saya akan coba install. Saya akan buka HP real device saya. Oke, ini tampilan real device saya. Saya login dulu ya. Kemudian saya akan coba scan QR code. Nah, ini meminta akses. Kita allow aja. Nah, ini ya. Jadi kita coba buka list produk, kemudian kita buka beng-beng. Nah, ini kita scan dan dia harusnya masuk ke dalam detail produknya beng-beng gitu ya. Nah, ini dari HP maupun dari aplikasi ini kita bisa menambahkan dia satu database. Misalnya di sini ada jelly ya. Misalnya kita di sini ada jelly kuantitasnya 2, kita submit. Nah, nanti dia akan langsung berhasil ditambahkan dan di sini sudah langsung otomatis ya. Jadi di sini langsung terintegrasi dengan satu database yang sama kayak gitu. Oke, ini kita juga bisa download ya di sini katalog, download katalognya di sini. Kita klik aja katalog. Nah, nanti di sini bisa kita buka melalui PDF. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, di sini ada 2 produk. Ada produk jelly sama beng-beng. Nah, nanti di sini ada QR code-nya yang bentuknya masing-masing sudah unik ya. Nah, mungkin aplikasinya akan seperti itu. Kita langsung aja buat codingan. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Kali ini kita lanjutin lagi materi tentang blog. Sebelumnya kita sudah menampilkan semua produk ya. Kita juga udah berhasil nambahin produk di sini. Coba kita masukin kodenya maksimal 10. Kita ngasal aja, terus kuantitinya kita masukin, kita tambahin, loading, dan kalau dia udah masuk ke database ya udah berhasil gitu. Coba kita lagi masuk lagi. Nah, ini udah masuk. Nah, ini udah muncul ya data yang barunya. Oke, ini kalau di delete bisa nggak? Oh, pas kita delete loadingnya masih salah nih ya. Di detail produk loading. Oke, ini loading. Ini juga loading. Gimana nih? Jadi kalau di sini mungkin kita akan tambahin lagi loading edit dan loading untuk delete ya. Jadi ada masing-masing nih loadingnya. Nah, kalau misalnya loading di sini loading untuk edit, kalau yang lainnya mungkin loading untuk delete. Nah, ini kita copy aja deh. Kita copy. Nah, di sini loading untuk delete. Jika state is product state complete loading delete, maka tulisannya akan loading kayak gini.
Oke, sip. Nah, di produk blog ini ada terjadi pembaruan. Kalau nambahin produk, loading, belum ada satu lagi buat nambahin ya. Buat loading add juga kita tambahin. Di sini juga kita tambahin loading add. Di sini loading buat edit ya. Terus apalagi di sini buat delete. Oke. Nah, ini udah komplit nih. Nah, di sini masih ada error loading add. Sip, semuanya udah rapi. Oke, sip, mantap. Nah, jadi kalau misal kita coba restart ya, karena kita terjadi perubahan di bloknya, maka kita perlu restart biar dependensinya dibuat baru. Coba kita tambahin produk. Bentar, tambahin produk baru. Asal kuantitinya asal tambahin. Nah, loading add-nya juga udah berhasil. Pakai yang baru ya. Terus ngelihat produk juga, kalau misal kita mau update nih, edit gitu ya, kita checklist, kita coba update. Nah, loading udah benar. Kalau kita delete, oke, udah benar. Sip, semuanya udah cakep nih. Nah, sekarang idenya adalah kita akan ngeklik katalog ini dan kita akan menampilkan PDF ya, suatu data produk, semua produknya kita ekspor jadi PDF, data-data PDF, dan kita bisa open itu PDF. Oke, pertama-tama sebelum kita ngeklik ini button di home ya, ini kan adanya di home ya, di home di mana tuh? Nah, ini. Jadi kalau katalognya ini diklik, dia ngapain di sini? Oke, idenya adalah kita ngeklik ini sebuah button event ya, sebuah event yang mana nanti kita akan mengekspor suatu data. Berarti di sini produk eventnya kita tambahin lagi, yaitu kelas produk event, bukan delete produk tapi export produk. Kita mau export to PDF ya, export to PDF produk. Nah, ini boleh nih, export to PDF. Boleh sih, produk event export to PDF. Jangan lupa kita mengekstensi produk event dan selesai. Nah, ini eventnya. Jadi nanti pas home diklik ini kita masuk menggunakan context.read product block. Terus kita tambahin eventnya product event export to PDF. Nah, kayak gini. Idenya udah kayak gini ya. Jadi kalau buttonnya diklik, dia masuk ke sini. Dia event, ada suatu event export to PDF. Nah, functionnya itu ada di product block. Jadi di sini on apa nih, ya kan? Ini kita duplikat aja. Nah, ketika event export to PDF diklik, maka dia mau ngapain di sini kan? Mau ngapain? Idenya di situ kan? Nah, ini error juga sama, tidak dapat mengekspor ya, mengekspor. Oke lah, tidak dapat ekspor produk gitu ya. Nggak apa-apa sih, campuran aja bahasanya. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah loading. Loadingnya kita tambahin lagi aja loadingnya buat loading export. Loading export ya. Jadi di sini kita punya loading export. Oke. Setelah loading, kita mau ngapain di sini? Ngejalanin fungsinya. Nah, untuk mengekstrak sebuah PDF, kita perlu beberapa package, teman-teman. Yang pertama, sebelum kita masuk ke package, jadi nanti idenya adalah kita akan ambil semua database, data produknya dari Firebase ya, dari Firebase. Kemudian kalau kita udah punya data produknya, yang harus kita lakukan adalah bikin PDF-nya, terus ya tinggal kita open PDF-nya. Simpelnya cuma ada 3 nih. Ambil semua datanya dari Firebase, bikin PDF-nya atau kita sebut dengan export ya, export
bukan ekspor sih, lebih ke arah create ya. Create PDF ya, create PDF terus open PDF ya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, ini stepnya. Nah, kita tinggal bikin pas pakai YAML aja. Sini. Kita tambahin beberapa data. Apaan aja nih package yang kita perluin ya. Yang kita perluin adalah pertama ya tentunya package PDF-nya. Nah, package PDF ini terserah teman-teman mau pakai versi berapa. Tapi kalau saya pakainya PDF yang versi 330 aja. Oke. Nah, kemudian setelah kita punya PDF, di sini kan ada bikin PDF-nya ini pakai nanti package ini, package PDF. Nah, terus buat open-nya itu ada yang namanya package open file. Open file. Nah, untuk open file ini saya pakai versi yang 321 aja deh. 321. Oke, 321. Nah, terus kemudian 321 ini udah habis kita open file. Nah, karena kita mau open file, ya bentar teman-teman. Jadi kita tambahin lagi setelah open file ini. Nanti idenya tuh kita ngebikin PDF nih. Tapi ini PDF-nya kita mau taruh di mana? Taruh di mana nih? Ya kan? Nah, itu kita taruhnya di local memory. Bukan local memory sih, penyimpanan lokal aja deh nyebutnya ya. Penyimpanan lokal. Nah, untuk mengakses penyimpanan lokal, kita butuh suatu lokasi ya. Lokasi path-nya. Nah, untuk menggunakan lokasi path-nya ini, kita butuh package namanya path provider, teman-teman. Nah, path provider ini kita tulis saja path provider. Nah, path provider kita pakai yang versi 2.11 aja deh. Pakai yang ini aja. Nah, kenapa saya pakai versinya yang kayak gini? Saya tentuin karena ya terserah teman-teman sih. Kalau misalnya teman-teman mengalami ketidakcocokan antara package-package ini, jadi kalau misalnya pakai yang terbaru, yang ini versi lama, kadang-kadang dia suka nggak cocok gitu. Makanya kalau pakai yang versi ini, ketiganya ini udah cocok gitu. Oke. Berhubung ini di sini dia mau mengakses lokasi path atau berhubungan dengan lokal penyimpanan Androidnya, jadi kita perlu matiin teman-teman. Kita perlu matiin dulu dan kita perlu save, kita reset gitu ya. Maksudnya kita get ulang nih, Kalau bisa di clean deh, nggak apa-apa. Oke, wah ini kenapa nih? Bentar. Path provider, oke ini udah aman sih. Coba kita clean dulu deh. Kita clean dulu ya. Kita clean terus kita nanti jalanin lagi. Tungguin. Ini agak beberapa menit mungkin, detik. 1 menit mungkin ya. Nanti kalau udah di clean, teman-teman get lagi. Langsung di running juga nggak masalah, run without debug. Nanti dia langsung secara otomatis nge-get juga sih. Oke, kita tungguin dulu aja sampai prosesnya selesai. Mana nih? Kok error ya? Path provider any which doesn't exist. Apa salah nih? Provider. Oh, sorry, salah. Provider. Path provider. Ini salah ketik aja dia bakalan error nih, teman-teman. Kita save, nanti dia bakal nge-get. Dan kita coba running lagi. Nanti kalau misalnya udah ke-get, nah ini udah ke-get, kita tinggal run without debug. Oke, nah ini kita tunggu ini. Oke, nah ini udah selesai. Kita coba ya. Jadi idenya adalah dia dijalanin gak nih si bloknya ini? Harusnya dijalanin sih. Dia loading.
kita coba print aja deh. Kita coba print sesuatu gitu, tes. Oke, kalau misalnya kita udah tes, ada terjadi perubahan di bloknya, dan coba kita di page-nya juga kita handle ya. Jadi kalau di sini iconnya kita ganti nih untuk yang cache indeksnya 3. Jadi mungkin di sini jika indeksnya sama dengan 3, widgetnya kita bedain sama yang lain ya. Kita pasang sebuah circular progress indikator. Nah, ini kayak gini. Oke. Jadi nanti kalau ini kita save, dia bentuknya kayak gini. Muter gitu. Kalau lagi loading. Jadi ini kita cek, kita bungkus aja nih si circular progressnya. Kita bungkus dia dengan sebuah ini teman-teman. Blok consumer aja. Boleh blok consumer. Ini product block. Nah, di sini ada listenernya nanti state-nya. Kalau misalnya di sini ya. Jika apa? Jika state ini is product state loading export, maka dia munculnya circular progress. Tapi kalau enggak, kita returnnya sama kayak yang ini. Kita copy aja nih. Nah, kayak gini ya. Ini kita kasih konstan. Oke, kita save. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita akan coba restart dulu. Jadi kalau kita klik, dia bakalan ngeprint tes, dan juga dia ganti icon nih. Kita klik. Nah, berarti ini lagi loading ceritanya. Oke, sip. Ini mantap. Nah, tinggal kita setelah udah selesai semuanya, kita complete ya. Emit product state complete export deh. Complete export kita belum punya ya. Complete export. Nah, di sini complete export. Kita save dan selesai. Ini tesnya udah nggak kepake lagi. Oke, sip. Nah, ini udah semua. Tinggal kita gimana caranya proses di sini. Ini kita coba restart dulu ya, biar dia nggak muter-muter mulu nih. Oke. Gimana caranya kita ngambil data dari Firebase? Ini konsepnya mirip sama kayak yang sebelumnya yang kita nge-stream, tapi kita nggak pakai stream. Kita pakai ini, kita copy aja semuanya. Ini kita nggak pakai stream, tapi kita pakainya feature aja teman-teman. Jadi kalau snapshot itu nanti hasilnya stream, kita ganti jadi get itu ya. Get ini dia tipenya udah bukan stream lagi tapi feature. Dapatnya query snapshot product gitu ya. Di sini kita await aja datanya karena feature, dan kita masukin ke sebuah data query snap. Nah, dapat nih data-datanya di sini. Kita akan buat sebuah list of product. Ini adalah all products kita. Kita awal-awal kosong, nanti kita akan ambil datanya dari sini. Dari semua dokumennya nih, semua dokumen di sini. Kita akan looping. Setiap elemennya ini dia berupa query snapshot.product. Jadi elemen ini kita ambil datanya. Itu teman-teman. Datanya ini udah bertipe produk. Kenapa? Karena kita menggunakan converter. Kalau kita tanpa converter, nanti data ini berupa mapping tuh. Biar lebih enak ngambil datanya, kita maunya list of product bukan list of mapping, makanya kita pakai converter. Nah, di sini udah dapat datanya, produknya. Nah, data produk ini kan produk satuannya, satu produk gitu ya. Tapi dia di looping. Kita mau masukin ke sini nih. Jadi ini tinggal kita tambahin aja si produk ini. Nah, udah nih, dapat nih. Jadi intinya all product ini udah ada isinya. All product.
Bentar, ini all product udah ada isinya. Udah ada isinya. Tapi tergantung database-nya. Kalau misalnya di database kosong ya nggak ada isinya, tetap kosong gitu. Dia ngelooping apa kalau misalnya datanya kosong? Ini kriwel-kriwel biru, katanya dia disuruh pakai for aja lebih baik gitu ya. Kita klik ini bohlam convert for each to for. Nah, ntar bentuknya jadi berubah jadi for. Yang sebenarnya sama aja sih. Oke, sip. Berarti all produknya udah ada isinya. Kita udah berhasil ngambil. Step yang kedua itu kita akan bikin PDF-nya. Nah, bikin PDF ini ada beberapa step, teman-teman. Yang pertama ya, kita perlu bikin sebuah variabel PDF-nya, dokumen ya, sebuah dokumen. Nah, dokumen ini jangan yang dari HTML tapi yang dari PDF widgets nih. Oke. PDF widget itu di sini kita import dulu PDF widget. Kita aliasin aja dia. Kita singkat jadi PW, PDF widget W-nya. Tapi ini penamaannya bebas sih, tapi saya pakainya PW aja. Jadi si dokumen ini kita ambil dari PW titik dokumen. Nah, kita bikin dokumennya dulu. PDF nih. Ini sebuah variabel dokumen. Nah, dari PDF ini yang harus kita lakuin adalah bikin page-nya. Bikin isi halamannya. Nah, di tambah page ini juga bisa bebas sih sebenarnya ini. Ini teman-teman bisa tambahin apapun page-nya ya, bentuknya. Kalau saya di sini pakainya mungkin multi page ya. Bisa pakai page biasa, bisa pakai multi page, itu terserah teman-teman. Bedanya apa? Kalau page biasa itu nanti teman-teman cuman ada satu halaman doang, satu halaman PDF gitu, nggak bisa di scroll. Bisa sih, bukan nggak bisa di scroll, pokoknya cuman satu page doang. Tapi kalau teman-teman pakai multi page, teman-teman ini bisa nge-scroll dia. Kalau misalnya data dari database itu ada 1000, ya kan bisa di scroll ya. Berarti kita pakainya yang multi page aja. Nah, multi page ini mungkin saya ada banyak di sini ya. Ada build, ada yang lain-lain. Mungkin page formatnya ini saya mau pasang A4 PDF 4 format. Mungkin ini kita perlu import ya. Ini import library package PDF. Oke, jadi kita di sini quick fix aja, import library-nya dari PDF ini. Teman-teman juga bisa nambahin manual. Dan kalau misalnya kita udah punya page format, ini kita mau formatnya apa? Kertasnya, apakah A3, A4, A5? Saya maunya A4 gitu, biar standar aja. Nah, udah tinggal kita build aja nih datanya. Ini mau build apa gitu. Nah, di sini kita pasang widget ya. Di sini buildnya list of widget, maka returnnya list of widget. Widgetnya kita coba teks aja ya, dari PDF widget sebuah teks. Ini hello gitu. Cuman teks aja dulu. Di halaman itu ada satu satu widget namanya teks. Kenapa kita pakainya yang widget? Kalau pakai teks ini material dari Flutter-nya nih. Ini widget Flutter, tapi kita maunya pakai widgetnya si PDF. Makanya saya aliasin nih pw.text biar nggak ketuker. Bahwa ini widgetnya dari package PDF-nya. Setelah kita bikin dokumen, terus kita tambahin, kita tulis ya di kertas itu, di kertas A4 ini kita gambar sebuah widget teks berupa hello. Ngapain lagi kita? Setelah kita udah punya data-data ini, yang harus kita lakuin adalah ya kita harus nyimpen, teman-teman. Si PDF ini kita harus, kalau buat mau open itu kita perlu file. Intinya ya, kalau mau buat open, coba deh kita buka open file dulu.
Oke, ini kita import dulu ya. Import, open file, kita import dulu nih. Jadi di sini adalah ketika kita sudah punya produknya semuanya, kita coba bikin PDF-nya. Yang harus kita lakukan di sini adalah masukin data products-nya ke PDF ini nih, ke dokumen, ke PDF-nya harusnya. Itu nanti belakangan kita nyoba satu page dummy dulu, data dummy hello gitu. Bisa nggak nih dia gitu ya. Ini nanti to-do-nya nih. Kita mau bener bikin page-nya kayak gitu. Nah, kalau kita udah punya page PDF-nya, kita tinggal buka. Cara bukanya gimana? Cara buka PDF. Kita import open file, terus kita panggil open file titik open. Nah, dia butuh file PDF-nya itu dalam bentuk lokasi dari penyimpanan Android-nya. Jadi di sini kita butuh sebuah file ya. File ini kita import aja dari Dart.io. Yang ini Dart.io ya. Jangan yang HTML, karena HTML buat web beda dia. Dart.io ini. Nah, di sini kita bikin sebuah file, tapi kita diminta path juga. Jadi semuanya serba path ya. Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah anggaplah ini kita punya sebuah file gitu ya. File ini filenya. Nah, file ini kita bakalan buka dia. Tapi kita kirim pathnya. Nah, gitu ya intinya kayak gitu. Nah, untuk membuat sebuah file ini, kita pathnya mau di mana? Nah, ini di lokasi memori, lokasi penyimpanannya. Ini lokasi penyimpanannya nih, teman-teman. Yang ada di HP kita maunya di mana? Apakah mau di-download? Misalnya download, atau mau ada di CIM dan lain sebagainya. Ini bisa sebenarnya. Cuman lebih baiknya itu kita pasangnya menggunakan dokumen bawaan. Nah, jadi kita bikin sebuah directory dulu, kita await dari get application directory. Nah, ini yang saya maksudnya path provider digunakan buat ini nih. Jadi kita ambil dulu dokumen direktorinya. Nah, dari dir ini nanti kita bisa ambil pathnya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, tinggal kita kasih nama aja my products.pdf, karena nanti filenya .pdf ya. Ini teman-teman namanya tuh bebas. Kayak gitu. Nah, cuma PDF ini belum kita masukin ke dalam file ini nih, ya kan? Nggak ada hubungannya nih PDF sama file ini file kosong nih. Nah, idenya adalah kita mau memasukkan data dari PDF ini ke file ini. Gimana caranya? Ya, pertama kita butuh PDF-nya kita save dulu deh. Kita save. Nah, di save ini dia tipenya integer 8 list. Ya, ini kita import dulu nih data type data. Ini adalah bytes ya. Kita simpan dalam bentuk bytes. Ya, jadi PDF ini nggak bisa langsung kita masukin ke dalam sebuah file, tapi kita simpan dia berupa data-data integer bytes ini. Nah, dari bytes ini kita akan write ke sini nih. Ya. Jadi kita akan masukkan di sini, masukin data bytes-nya ke file PDF. Nah, jadi dari file ini kita tinggal write as bytes. Nah, ya udah. Jadi ini masuk ke sini nih.
Nah, ini tinggal karena dia tipenya future, kita await aja. Kita tungguin sampai selesai, baru kita buka di sini. Dan buat open juga kita tungguin dulu sampai selesai. Oke, jadi kayak gini ya. Ini adalah step-stepnya. Agak panjang ya, tapi nggak apa-apa. Ini biar teman-teman ngerti. Oke, ini kita save. Coba kita matiin dulu deh. Kita matiin. Kita akan coba ini deh. Kita coba print ya. Di sini berhasil nggak nih? Kita coba print. Sebenarnya file ini ada nggak sih datanya gitu? File path-nya di mana? Apakah dia ada datanya? Dan print ini bisa dijalanin apa enggak? Oke, kalau misalnya udah, kita coba running ulang. Run without debug. Nah, ini kita tungguin aja nih sampai prosesnya selesai, teman-teman. Nah, ini udah selesai nih, udah kebuka. Tinggal kita coba buka ya. Kita klik katalognya, loading. Mana dia? Berhasil nggak? Oke, ini udah selesai nih. Nah, udah ke print nih. Cuma kenapa nggak mau ini ya, nggak mau open dia. Yang pertama, ini ada beberapa error. Ini error font ya, font management. Jadi kita perlu, jadi kalau misalnya pas kita bikin kayak gini kan, ini fontnya font biasa gitu ya. Mungkin ini no Unicode support, tidak support gitu ya. Mungkin jadi kita perlu tambahin ini ya, biar error Unicode no support ini dia berhasil. Maka ini kita coba copy aja kali ya. Ini kita copy. Kita akan coba nih, kita coba buka di web browser, terserah teman-teman. Buka aja nih linknya dan kita baca gitu. Oke, dia minta hello world dikasih sebuah style. Oke, Open Sans. Oke, kita cari aja di Google. Oke, di sini Open Sans, kita download aja nih si Open Sans. Open Sans ini kita download aja. Ini terserah teman-teman ya, mau yang mana aja juga boleh. Mau semuanya juga boleh nih, kita download family aja nih. Nah, kita download nih. Kalau misalnya udah di download, yang harus kita lakukan ya masukin aja ke dalam project kita. Jadi di sini kita buka. Nah, di sini ada banyak nih, tuh ada banyak kan. Mau dimasukin semua juga boleh, mau masukin yang reguler doang juga nggak masalah. Bold, italic sama yang reguler boleh lah ya. Nah, ini kita copy aja nih. Kita copy, atau di sini kita pasang dulu deh asetnya ya. Asetnya ini adalah fonts. Nah, di dalam fontnya itu ada folder Open Sans. Nah, Open Sans ini nanti yang kita masukin ke dalam folder itu. Ini ada 3 nih. Ya, jadi assets, fonts, Open Sans ada 3 nih. Nah, kita cek lagi. Setelah kita udah punya Open Sans, kita mau ngapain? Oh, dia bikin my font, TTF data gitu ya. Ini kita copy aja. Kita disuruh load fontnya. Kita copy. Nah, di sini sebelum kita bikin, kita styling dulu bikin ya. Oh, ini dari PDF widget. Datanya dari mana nih? Oh, kita belum punya datanya. Datanya itu bisa dari this menggunakan kayak gini, atau dari Flutter Asset. Nah, karena kita menggunakan Flutter Asset di sini, maka ini kita copy aja. Ini tinggal kita pasangin. Datanya itu adalah ini. Itu ya. Root bundle. Ini root bundle itu kita import Flutter service ya. Ini kita enter. Jadi nanti di sini ada Flutter service. Oke. Dan kita udah punya datanya. Nah, ini kita sesuaiin aja assets, font, Open Sans.
fonts, open sans, slash, mau yang mana, mau pakai yang mana, yang reguler misalnya. Nah ini kita copy aja, ini kita pasangin di sini. Kita misalnya stylenya pakai yang reguler. Nah kalau misalnya udah nih data kita udah punya di my phone. Jangan lupa ditambahin juga sih asetnya nih. Asetnya kita tambahin juga. Jadi ini kita tambahin juga di paspec YAML kita teman-teman. Di sini. Di Flutter asset nih kita buka. Kita tambahin kayak gini. Assets font kita tambahin semua. Jadi kita cuma pakai satu doang ya yang regular. Ini kita save aja. Terus kalau misalnya udah di save, ya ini udah berhasil nih. Nah si my phone ini kita mau apain? Oh masukin ke my style nih. Jadi biar dipakai nih. Ini kita tinggal copy di sini. Dan ini dari PDF widget my style ini kita tinggal pasang di sini. My style. Nah ini udah semua nih. Sip. Ini kita coba restart ya. Kita akan coba cek apakah error yang tadi no supportnya itu masih muncul apa enggak, dan bisa enggak nih di open gitu ya. Kita coba klik katalog. Oke. Nah sekarang udah nggak muncul kan no supportnya. Kita udah berhasil dapetin ngeprint ini. Cuma kok dia nggak nge-open nih, nggak nge-open gitu. Nah biasanya itu kita harus tahu versi Androidnya. Biasanya kalau mau di open menggunakan open file itu versi Android yang lama. Kalau pakai target version SDK-nya pakai yang di atas 27, maka dia butuh permission gitu deh. Jadi ini kita coba stop dulu. Jangan lupa kita coba Flutter clean dulu biar semuanya beres ya. Semuanya kita clean. Ini aplikasinya juga kita uninstall ya. Kita uninstall dulu nih aplikasi kita biar semuanya bersih gitu. Oke, ini kita uninstall. Oke. Nah, ini udah bersih di emulatornya. Di sini juga banyak nih yang double kayak gini nih, kita hapus aja nih. Kita hapus aja deh ya. Nah, ini kita hapus aja. Paspec lognya juga kita hapus. Kita hapus ya semuanya. Jadi bersihin dulu nih semuanya. Kemudian di Android kita, di app, di Build Gradle. Nah ini targetnya 30. Kalau di atas 27 dia nggak muncul teman-teman. Coba ini kita turunin ke 27 deh ya. Kita turunin ke 27, mungkin dia bisa. Jadi kita save. Dan oke, kalau misalnya udah, kita tinggal running ulang lagi aja. Oke, udah semua ya. Kita tinggal run without debugging. Kita akan coba. Kita akan tungguin dia sampai selesai. Oke, ini udah selesai diinstal. Kita balik lagi ke login ya, karena habis di uninstall dia. Kita masuk, coba kita buka di bak konsol kita. Oke, ini open file. Open filenya masih deprecate ya. Coba kita cobain dulu deh. Bisa nggak nih? Flutter plugin dependensi. Coba kita klik ya. Bisa nggak nih dibuka nih? Oh, masih belum bisa nih. Karena tadi masih open file masih error tuh, masih ada merah-merah gitu ya. Kita coba stop ulang lagi aja deh. Lakuin hal yang sama, mungkin tadi belum clear gitu ya. Oke guys, jadi di sini ini saya udah nemu. Jadi ini saya percepat aja ya. Sebelumnya itu banyak error-error dan saya coba kulik dulu ya.
Nah, ini udah bisa nih. Nah, jadi idenya adalah gimana caranya dia biar bisa. Pertama, yang harus kita lakuin adalah kalau teman-teman masih nemuin di pas kita mau running itu, teman-teman nemuin open file masih deprecate API gitu ya, masih deprecate API. Nah, itu caranya adalah kalau misal masih muncul error itu, teman-teman tetap nggak bisa ngebuka open filenya. Jadi yang harus teman-teman lakuin adalah pertama yang jelas adalah Flutter clean ya. Flutter clean dulu nih buat menghilangkan semuanya, Dart tools, build, buat bersihin semuanya deh. Semuanya Flutter plugin ini juga udah hilang. Dan pas backlognya juga teman-teman hapus ya. Jadi nge-clean semuanya. Nah, kalau misalnya udah di-clean semua, teman-teman perlu ganti Androidnya jadi kayak gini aja. Minimum SDK-nya 23, terus target versionnya jadi 28. Mungkin ini cocok ya buat open file PDF yang tadi. Jadi compile-nya nggak usah ada lagi, tinggal cuman ada 2 ini aja, nggak apa-apa. Kemudian kalau misalnya udah bersih semua nih kayak gini, yang teman-teman lakuin setelah di Flutter clean, teman-teman Flutter tadi kan Flutter clean buat menghapus Dart tool, build dan lain sebagainya. Pas backlognya juga teman-teman hapus. Nah, karena errornya adalah deprecate API dari .pubcage gini ya, cage .pubcage, maka teman-teman harus hapus pubcage-nya itu. Jadi Flutter pubcage clean ya, teman-teman clean dulu nih dari pubcage-nya ini, teman-teman hapus. Teman-teman yes saja. Dan juga ini teman-teman uninstall dulu ya, uninstall juga di sini. Teman-teman uninstall. Habis di uninstall mungkin teman-teman perlu matiin emulatornya gitu. Kita exit aja emulatornya, terus nanti di running ulang. Oke, mungkin cara ini mungkin bisa berhasil ya. Nah, di sini kan masih merah-merah nih, dan kita coba jalanin dulu, buka lagi emulatornya dengan kondisi yang kayak baru gitu ya, baru di restart lah. Terus di sini tinggal di running ulang aja. Run debug anyway. Oke. Nah, tinggal nanti bakalan ada tulisannya resolving dependency. Nah, ini beneran lagi benerin gitu ya. Dan pas pakai YAML juga teman-teman nggak usah pakai tanda up kayak gini ya. Nah, langsung patenin aja di versi yang ini. Nanti open filenya bisa kebuka nih. Versi yang 3.2.1 ini masih bisa ngebuka buat open PDF. Jadi ini kita coba tungguin aja. Nah, open filenya udah nggak ada lagi, tapi tinggal Cloudflare Store ya. Mungkin ini versi Cloudflare Store-nya aja yang nanti teman-teman bisa turunin lagi deh, biar ini nggak ada error deprecate kayak gini lagi nih, atau uncheck. Tapi ini udah nggak masalah karena udah nggak ada ini ya, pubcage dari open filenya nih. Kalau open file udah nggak ada, berarti udah aman sih, harusnya udah bisa ngebuka PDF yang tadi kita udah bikin di sini, di blok produknya sini ya. Coba kita cobain dulu aja, tunggu sampai selesai dulu nih. Kita clear aja, kemudian mana dia. Oke, kita login lagi ya. Kita login, kita coba buka katalog. Sini muncul nggak URL? Oke, URL muncul dan dia ngebuka nih, tuh ngebuka PDF-nya dengan tulisan hello nih di sini nih, hello ya. Nah, ini udah bisa nih hello gitu, cuman kecil banget. Nah, sekarang udah semuanya ya. Mungkin kita lanjutin di video selanjutnya untuk membuat bagian ini nih, gimana cara menampilkan nge-create PDF-nya ya, untuk semua produk ini kita tampilin di bagian sini. Mungkin itu ada di video selanjutnya aja.